Ya, terima kasih Saida. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya pendidikan di Singapura. Yang menariknya dari Singapura itu biaya pendidikan atau biaya sekolah perguruan itu dibagi atas 4 kelas. Yang pertama untuk warga negara Singapura, yang kedua untuk penduduk tetap atau permanen residen, yang ketiga untuk peserta didik internasional dalam lingkup negara-negara ASEAN, yang keempat peserta didik internasional non-ASEAN. Kenapa? Karena Singapura merupakan salah satu negara dalam organisasi ASEAN. Yang pertama, preschool atau childcare untuk taman kanak-kanak. Childcare dan preschool pemerintah hanya untuk warga negara Singapura dan permanen residen dengan biaya sekolah bulanannya itu sebesar $150 untuk warga negara Singapura dan $300 untuk permanen residen. Sekitar 1.500.000 sampai 3 juta per bulannya rupiah. Sepertiga dari kelas ini diisi oleh anak-anak dari keluarga berpendapatan di bawah $3.500 Singapura. Tujuannya untuk memeratakan pendidikan pada anak-anak. Semua warga negara Singapura yang mengikuti program pengasuhan anak dan bayi menerima subsidi dasar dari pemerintah. Selanjutnya untuk tingkat primary school atau sekolah rendah atau sekolah dasar, bagi warga negara Singapura itu tidak ada penarikan biaya sekolah bulanan di sekolah alias gratis. Sedangkan untuk warga negara lainnya pada tahun ajaran ini dibebankan biaya sekolah bulanan sebesar $205 Singapura untuk permanen residen, untuk ASEAN Foreign itu sebesar $465 Singapura, dan untuk non-ASEAN Foreign itu sebesar $775 Singapura. Ini di sekitar 2.550 untuk permanen residen, untuk ASEAN Foreign itu sebesar kurang lebih $4.650.000 dan untuk non ASEAN Foreign ini sekitar $7.750.000 per bulannya untuk biaya sekolah. Nah, di luar biaya sekolah ini orang tua tetap harus membayar biaya kebutuhan anak selama di sekolah seperti seragam, buku-buku dan lainnya. Maksimumnya itu sebesar $13 per bulannya. Ini ditetapkan oleh Ministry of Education Singapura. Tetapi biaya bulanan sekolah untuk PR, ASEAN Foreign dan non ASEAN Foreign itu naik 20 sampai $25 per bulan untuk setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ajaran ini contoh $205 untuk permanen residen, untuk di tahun berikutnya itu menjadi $235 per bulannya untuk tahun depan. Seperti itu. Berikutnya untuk tingkat sekunderi atau sekunder SMP, warga Singapura dibebankan biaya sekolah bulanan sebesar $5 per bulannya. Sedangkan bagi penduduk kebangsaan lainnya seperti permanen residen itu sebesar $380 Singapura, sekitar $3.800.000. ASEAN Foreign itu sebesar $780 Singapura, sekitar $7.800.000. Dan non ASEAN Foreign itu sebesar $1.450 Singapura, sekitar $14.500.000. Ini juga belum termasuk biaya kebutuhan sekolah yang beban maksimumnya itu $38. Kemudian biaya bulanannya ini juga naik setiap tahunnya. Untuk tingkat SMP itu naik setiap tahunnya itu sebesar $60 atau $600.000. Di tingkat junior college atau GC yang masa jenjangnya selama 2 tahun yang mengarah ke ujian Singapura Cambridge GC Level A atau International Baccalaureate. Warga Singapura itu dibebankan biaya sekolah sebesar $6 per bulan untuk tingkat GC sekitar $60.000. Tetapi bagi penduduk kebangsaan lainnya seperti permanen residen itu sebesar $450 Singapura, ASEAN Foreign sebesar $1.040 Singapura, dan non-ASEAN Foreign itu sebesar $1.800 Singapura. Ini juga belum termasuk biaya kebutuhan di sekolah yang beban maksimumnya itu $27. Sama seperti di tingkat secondary, tingkat GC itu
per tahunnya biaya sekolahnya itu naik $60 untuk PR, ASEAN Foreign dan non ASEAN Foreign student. Di tingkat selanjutnya politeknik yang masa jenjangnya selama 3 tahun setara dengan diploma 1. Untuk warga negara Singapura dibebankan biaya per bulannya itu $2.900 Singapura atau sekitar 29 juta rupiah. Bagi penduduk kebangsaan lainnya seperti permanent resident itu sebesar $6.000 Singapura, ASEAN Foreign dan non ASEAN Foreign itu $11.000 Singapura atau sekitar 110 juta rupiah. Politeknik di Singapura itu mengadopsi struktur biaya berbasis kohort, yang berarti biayanya itu sama setiap tahunnya untuk seluruh durasi kursus. Biaya untuk warga negara Singapura dan permanent resident itu sebelum GST sebesar 7%. GST itu adalah Goods and Service Tax atau pajak layanan dan barang. Sedangkan untuk ASEAN dan non-ASEAN Foreign itu sudah termasuk dari GST. Di luar dari biaya sekolah bulanan ini, siswa mungkin masih harus membayar biaya ujian, asuransi, dan lain sebagainya. Itu semua bisa dicek langsung dari situs resmi Politeknik untuk memastikan, karena tiap politeknik itu memiliki kebijakan yang berbeda. Semua siswa dari segala kebangsaan pun dapat mengajukan biaya kuliah, pinjaman biaya kuliah di jenjang politeknik ini. Di jenjang berikutnya ada Institute of Technical Education atau IT. IT itu masa sekolahnya selama 3 tahun setara dengan diploma 1. Ada 3 IT negeri di Singapura dan satunya itu swasta. Bagi warga negara Singapura diberi beban kuliah tingkat IT sebesar $410 Singapura untuk kelas NITEC dan $590 Singapura untuk tingkat higher NITEC. Kemudian untuk diploma teknik mesin itu sebesar $2.900 Singapura dan teknik seni kuliner itu sebesar $3.210 Singapura. NITEC itu adalah singkatan dari National Institute of Technical Education Certificate, yang dimana kelasnya itu dibedakan. Kalau higher NITEC itu dia lebih padat dan lebih tinggi pembelajarannya daripada NITEC. Untuk warga negara untuk PR atau permanent resident, untuk kelas NITEC-nya itu sebesar $5.550 Singapura dan higher NITEC-nya itu $7.760 Singapura atau setara dengan $55.500 dan $70.600 rupiah. Bagi ASEAN Foreign dan non ASEAN Foreign itu untuk kelas NITEC sebesar $15.150 rupiah atau setara dengan $151.500 rupiah per bulannya. Sedangkan untuk higher NITEC itu sebesar $20.360 Singapura. Sama seperti di tingkat politeknik, NITEC juga mengadopsi biaya kohort yang artinya siswa membayar biaya yang sama seperti di tahun sebelumnya. Siswa juga biaya bulanan ini juga di luar biaya asuransi, biaya ujian dan lain sebagainya. Semua informasi untuk jenjang pendidikan wajib di Singapura tadi didapat dari biaya sekolah, dan tiap jenjangnya ini mungkin ada yang berbeda karena ada sekolah khusus seperti Special Kids Education Institut Seni, sekolah khusus siswa terpilih, bahkan ada sekolah olahraga. Sehingga sangat disarankan orang tua untuk mengecek langsung di website khusus sekolah pilihannya. Biaya bulanan yang tadi saya jelaskan itu adalah untuk sekolah-sekolah publik milik pemerintah, bukan sekolah swasta, apalagi sekolah internasional, karena warga negara Singapura tidak diperbolehkan untuk masuk ke sekolah internasional, karena sekolah internasional hanya untuk ekspat.
Semua informasi jenjang pendidikan wajib ini saya dapatkan dari website resmi Kementerian Pendidikan Singapura atau yang disingkat sebagai MOE, Ministry of Education Singapore. Websitenya itu cukup sangat transparan, update, accessible, jelas dan lengkap. Bahkan ada juga bayangan biaya untuk sekolah independen atau swasta bagi orang tua yang ingin mengetahui berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk pendidikan anaknya. Orang tua dapat mengetahui biaya sekolah anak bahkan jika anaknya itu belum masuk usia sekolah. Informasi yang diberikan juga sangat lengkap, mulai dari rencana tabungan anak, rencana pendidikan anak, pinjaman biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Siswa warga negara Singapura dapat memilih untuk membayar biaya lain-lainnya itu, yang tadi biaya bulanan yang sebesar $13 untuk tingkat SD, contohnya. Dari akun pendidikan mereka, akun EduSave milik mereka. Berlaku untuk semua jenjang kecuali tingkat SD, karena tadi SD itu adalah dibayarkan subsidi pemerintah. Kemudian kecuali untuk tingkat SD, sekolah special education dan politeknik dan IT. Berikut nama websitenya, bisa dicek. Berbeda metode pembayaran untuk biaya pendidikan di Singapura itu berbeda dengan di Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, walaupun sekolahnya publik atau negeri, orang tua itu dapat melakukan pembayaran biaya sekolah langsung ke kas keuangan Ministry of Education Singapura. Dengan beragam jenis pembayaran langsung pada website. Ada juga pembayaran cash yang dilakukan di sekolah seperti pada umumnya. Selanjutnya, di jenjang yang terakhir, di jenjang universitas, kebanyakan orang Singapura itu sangat bangga untuk masuk untuk memilih perguruan tinggi lokal di negara mereka seperti NUS, SMU, NTU, STUD, SID, dan lain-lainnya. Karena program pendidikan kampus mereka itu diakui secara global dan pemerintah. Dan pemerintah juga mensubsidi biaya kuliah melalui Ministry of Education. Biaya kuliah rata-rata di Universitas Negeri Singapura itu sekitar $15.000 Singapura sampai $19.000 Singapura per tahunnya. Ini adalah kelas yang termasuk dari pinjaman subsidi, tunjangan. Dan $24.000 Singapura sampai $29.000 Singapura per tahunnya untuk kelas non tunjangan. Seluruh warga negara Singapura itu memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan, tetapi hanya untuk satu gelar. Jadi misalkan mereka mengajukan tunjangan untuk tingkat sarjana, tidak bisa mengajukan tunjangan untuk di tingkat master. Biaya pinjaman tunjangan dari pemerintah ini sangat mengurangi biaya kuliah rata-rata sekitar 65-70% biaya kuliah. Untuk kelas permanen residen ASEAN dan non-ASEAN itu dapat mengajukan tunjangan juga, tetapi mereka harus bekerja untuk pemerintah Singapura selama 3 tahun setelah studi mereka selesai. Subsidi untuk PR itu lebih kecil, dan subsidi untuk ASEAN dan non-ASEAN foreign itu paling kecil daripada kelas-kelas lainnya.